Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, mari silakan duduk Bu. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Leni Bu. Oke, Bu Leni. Perkenalkan saya Bidan Selfie. Nah, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, sebelumnya kan saya pernah melahirkan dan Mm-mm. saya punya bayi Bu, tapi bayi saya itu meninggal tiba-tiba Bu. Dan sekarang saya jadi was-was Bu untuk Keadaan bayi Ibu iya sekarang Bu. ini. Pengalaman ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Nah, sebelumnya saya jelaskan. Jadi bayi meninggal secara tiba-tiba itu dalam istilah medisnya tuh disebut SIDS gitu ya Bu. Nah, jadi kondisi ini tubuh nggak bisa dijelaskan secara bahasa medis gitu, nggak bisa dijelaskan faktor penyebabnya tuh apa gitu secara medis, yang misalnya kalau anak sesak napas itu dijelaskan mungkin anaknya flu atau itu kan, nah itu bisa dijelaskan secara medis, tapi beberapa penelitian itu belum menemukan faktor yang paling akurat penyebab dari SID ini. Nah gitu Bu. Oh, jadi penyebabnya apa Bu? Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa mungkin jadi alasan anak ibu itu mengalami meninggal secara mendadak. Nah, yang pertama itu Bu, ada anaknya ditidurkan secara tengkurap. Nah, kalau belum waktunya anaknya itu kalau ditidur secara tengkurap nanti rahangnya akan menahan jalan napasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlambatan pertumbuhan otak si anak gitu. Nah, jadi organ-organ lain tuh nggak bekerja dengan sempurna karena otaknya terlambat pertumbuhan. Nah, yang ketiga ada aspeksia, bayinya sesak napas. Nah, kalau sesak napas itu mungkin disebabkan oleh eh, kasur si bayi ini terlalu lembut gitu. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, kalau selanjutnya itu ada hipotermi, namanya kedinginan, bayinya kedinginan. Nah, karena bayinya kedinginan, si ibu nih selimutin pakai selimut tebal karena bayi belum bisa mengontrol gerakannya. Nah, jadi selimut ini nanti menutupi saluran pernapasannya, menutupi hidungnya. Jadi bayinya tidak bisa bernapas gitu. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Dah tuh yang terakhir ada apnea. Apnea ini dia tuh saluran napas antara hidung dan mulut itu terhenti secara mendadak itu 15 detik. Nah gitu. Nah jadi karena faktor-faktor resiko itu bisa menjadikan bayi ibu meninggal mendadak gitu. Oh, baik Bu. Jadi Bu, saya takut kejadiannya terulang kembali. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu? Oke, baik, saya jelaskan ya. Nah, kalau seandainya ibu sendirian nih di rumah misalnya, nah ketemu anak ibu dengan kondisi seperti sebelumnya ya. Nah, jadi ibu itu nanti akan saya ajarkan CPR, bagaimana melakukan tekan dadanya supaya napasnya kembali gitu. Kita ada beberapa usaha yang akan dilakukan supaya si anak ini setidaknya kita berikan pertolongan pertama gitu. Nah, bagaimana kalau di rumah sakit? Di rumah sakit itu kami akan melakukan airway, misalnya beri jalan napasnya, aliran darahnya, dan akan beri oksigennya, dan kami akan melakukan beberapa tes gitu untuk menentukan. Nah, waktu sampai anaknya langsung akan diberikan CPR kayak oksigen gitu, tekan dada juga gitu, Bu. Nah, ada beberapa prosedur yang nanti akan dilakukan di rumah sakit untuk menangani anak-anak yang dalam kondisi misalnya kritis, tanpa ada diagnosa apa-apa di sama dokternya karena nggak pernah ada penyakit, jadi tiba-tiba anaknya langsung nggak bernapas, itu akan dilakukan beberapa tes dan akan kami lakukan tindakan utama yaitu CPR namanya Bu ya. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa saran yang mungkin bisa ibu hindari untuk tidak terulangi kejadian seperti tadi. Nah, yang pertama itu ibu jangan tidurkan anaknya secara terlungkup. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, ibu jangan jaga wajah bayinya agar tidak sampai tertutup kain gitu ya. Kalau pakai selimut, pakailah selimut atau baju yang langsung gitu, bedong langsung. Nah, karena kalau gitu bisa memungkinkan bayinya untuk tertutup saluran napasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan merokok di dekat bayi. Jangan pakaikan bayi baju yang terlalu tebal karena akan menghambat saluran pernapasannya. Nah, itu paling penting.
dan jaga kalau anak-anaknya, kalau keluarganya ramai, jaga takut anaknya tertindih gitu ya, karena kita nggak tahu kemungkinan terjadi. Nah, bagaimana? Apakah Ibu paham dengan penjelasan saya? Ya Bu, saya paham Bu. Oke, baik. Baik, semoga kejadian-kejadian itu tidak terulang dan Ibu bisa menanganinya dengan baik ya Bu ya. Ya Bu. Oke, baik. Nanti kalau Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu tanyakan ke saya lagi. Bisa datang ke sini atau WhatsApp saya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama.